Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini dikutip dari kitab Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan, Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, bisakah saudara membayangkan bagaimanakah ketika itu Allah merancang sebuah keselamatan yang berlaku untuk dirimu, sebuah pengampunan yang berlaku untuk dirimu, sebuah penebusan yang pasti dan terukur yang diberlakukan untuk dirimu ketika engkau menyakiti dirinya. Pernahkah saudara disakiti oleh orang lain, lalu ketika engkau luar biasa mengasihi dirinya, lalu engkau membuat sesuatu tindakan yang memperlakukan pengampunan untuk dirinya? Coba bayangkan bagaimanakah sikap dan keadaanmu ketika engkau mengalami hal seperti itu. Sudah pasti Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam diri kita itu ada sakit hati, ada ketidaksenangan gitu. Bahkan mungkin kita tidak munafik, kemungkinan ada kebencian. Mungkin juga ada dendam. Atau mungkin juga ada keputusasaan. Tetapi bisakah saudara membayangkan ketika anak saudara memperlakukan tindakan seperti itu terhadap dirimu sebagai orang tua, tetapi karena begitu besar kasih yang ada pada dirimu terhadap dia, segala sesuatu terkalahkan
oleh cinta kasih yang ada dalam dirimu, sehingga engkau berhasil merancang sesuatu pengampunan terhadap diri dia, lalu semuanya menjadi baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mau bertanya kepada kalian sekarang. Andaikan kau melakukan pelanggaran hari ini di hadapan Tuhan, percayakah engkau Tuhan mengampuni dirimu? Coba. Ketika engkau melakukan pelanggaran pada hari ini di hadapan Tuhan, apakah engkau sebagai orang yang percaya dan yang telah ditebus di dalam salib itu sendiri benar-benar percaya bahwa Tuhan akan mengampuni saya? Bapak, Ibu, saudara-saudara, itulah sukacita yang besar bagi kita. Dan itu perbedaan kita dengan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pernahkah saudara membayangkan bentuk Tuhan itu bagaimana? Apakah dia duduk di singgasana, rambutnya panjang, kumisnya panjang, jenggotnya panjang? Apakah Tuhan yang ada di benak kita itu adalah orang yang berpakaian segala perlengkapan prajurit, lalu dia memegang senjata atau sebuah pedang yang senantiasa memperhatikan tindak tanduk dalam proses keberlangsungan hidup kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara, coba perhatikan nats itu pelan-pelan, mulai dari atas sampai ke bawah. Di dalam nats itu ada keperkasaan yang hebat, sangat luar biasa hebat. Itu bisa kita lihat, Bapak, Ibu, saudara-saudara, mulai dari ayat 6 sampai dengan ayat 9. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami, ya Allah penyelamat kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Engkau menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Coba garis bawahi keperkasaan itu. Bisakah saudara membayangkan bagaimana Tuhan yang saudara sembah itu adalah Allah yang sangat luar biasa perkasa? Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Gempar. Ya. Jadi gempar itu identik dengan gempur. Bodoh ibayako kamu Tuhan munai songoni dak songonau bentuknya. Enggak seperti saya bentuknya. Enggak seperti yang di sampingmu itu. Atau tidak seperti yang di depanmu atau yang di belakangmu. Tapi Tuhanmu itu adalah Tuhan yang perkasa, yang mampu menggemparkan dan mampu menggempur. Jadi dia adalah pribadi yang mampu meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Takut, tetapi penuh dengan sorak-sorai. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, sepertinya kita diajak bingung gitu. Bagaimanakah sebenarnya menggambarkan Tuhan yang kita kenal itu di dalam Kristus Yesus? Sepihak dia adalah Allah yang sangat menyeramkan gitu. Sepihak dia adalah Allah yang lazim untuk ditakuti gitu. Sepihak dia adalah Allah yang membombardir, mampu menggempur dan menggemparkan dunia. Lalu bagaimanakah kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, menggambarkan seorang ayah, seorang ibu, seorang pribadi yang begitu luar biasa mengasihi, mengayomi, mengampuni dan menopang keberadaan kehidupan kita.
ketika kita luar biasa melakukan tindakan sakit hati, ketika kita luar biasa melakukan tindakan pelanggaran yang tidak patut di hadapan dirinya. Coba bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimanakah saudara membayangkan Tuhan daripada saudara itu. Kemudian ketika kita membaca mulai ayat 2 sampai dengan ayat 5, itu berbeda lagi Bapak Ibu saudara-saudara. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamu orang-orang membayar najar. Engkau yang mendengarkan doa. Garis bawahi, Tuhan yang kamu kenal itu adalah Tuhan yang senantiasa mendengarkan doamu, mendengarkan keluh kesahmu, tahu dengan air matamu, tahu dengan beban beratmu, tahu dengan pergumulan yang berat yang sedang kamu alami pada hari ini. Dan ingatlah, Dia tidak pernah meninggalkan dirimu. Dia senantiasa peduli dengan engkau, dan Dia mau engkau menjadi pemenang dalam menghadapi pergumulan tersebut. Dialah Allah yang senantiasa mendengarkan doamu. Bapak Ibu saudara-saudara, pernahkah saudara meyakini bahwa Tuhan senantiasa mendengarkan doamu? Lakukanlah itu senantiasa di dalam kekusukan dan di dalam diam dan keyakinan bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah menutup telinga terhadap seruanmu. Sudah kontradiksi dengan yang tadi itu seperti itu. Kemudian kita bisa lihat, kepadamu lah datang semua yang hidup karena bersalah. Karena bersalah. Lalu Dia ternyata adalah tempat atau titik tumpuh dari orang-orang yang lemah. Ketika dia berusaha menciptakan dirinya baik, kemungkinan dia gagal. Ketika dia berusaha untuk lebih mensejahterakan kehidupannya, atau mungkin dia hendak berangkat dari kemiskinan menuju kepada hidup yang lebih baik, tapi masih dan masih senantiasa gagal. Ketika engkau datang ke hadiratnya, Dia berkenan menolong dirimu. Atau ketika engkau Bapak Ibu saudara-saudara sebagai umat Kristiani yang mengakui keberadaan daripada Kristus sebagai penebusan atas dirimu, engkau berusaha untuk menjadi baik, tetapi terkadang engkau jatuh. Madabu isi jolma hiana so madabu inang padita pe boiro madabu pimpinan nihuria pe boiro madabu ho pe boiro madabu geleng mi pe boiro madabu isi pe kita jolma nadong di portibio boiro madabu alai unang ta sengaja asa madabu hita unang ta auhod dirita tu hadirion ni hadabuon. Marilah kita menghindari supaya kita tidak jatuh. Tapi bagaimanapun kuatnya iman kepercayaan kita, kita terkadang pribadi yang jatuh. Itu makanya tadi saya tanya, ketika engkau berdosa sebagai orang yang percaya, percayakah engkau Tuhan mengampuni dirimu? Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Ternyata Dia adalah Tuhan yang senantiasa memberikan kebutuhan kita Bapak Ibu saudara-saudara, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Benar kita harus kerja. Benar kita harus memikirkan apa yang menjadi isi perut kita. Benar kita harus memikirkan tindak lanjut masa depan kita. Tapi kita harus menyatakan kepada diri kita segala sesuatu yang kita usahakan dalam hidup kita tanpa keberkenanan Tuhan, segala sesuatu itu tidak bisa kita raih. Bapak Ibu saudara-saudara, bisakah saudara membayangkan bagaimana keagungan Tuhanmu? Ketika engkau bisa membayangkan keagungan Tuhanmu, engkau akan memuji Dia. Alemolo sarupa do di lalaroham Tuhan mi tu tetanggami nasai murhing bohina mangidaho dangar gai diho. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika engkau bisa melihat cinta kasih, kasih sayang, pakokopion, penopangan, bahkan ketika engkau bisa melihat keadilan, kebenaran yang telah Tuhan berikan kepada dirimu di dalam Yesus Kristus, tempat kudus Tuhan akan berharga bagi dirimu. Pendeta akan berharga bagi dirimu.
Gereja ini akan berharga bagi dirimu. Imanmu akan berharga bagi dirimu. Kepercayaanmu akan berharga bagi dirimu. Bapak Ibu Saudara-saudara, berikanlah nazarmu. Itu yang disebut di sini. Jadi kalau dari segi pemahaman teologis, ketika orang bernazar jangan macam-macam. Kalau saudara bernazar hari ini, jangan pernah saudara tidak melakukan nazar itu. Nazar itu beda dengan janji. Beda itu dengan sumpah. Beda. Jadi kalau nazar, ketika engkau bernazar, Tuhan, ketika aku mendapatkan pekerjaan di hari esok, aku akan memberikan seperti ini. Jangan pernah engkau lupa ketika engkau berjanji seperti itu kepada Tuhan. Tapi Tuhan hendak mengatakan melalui nats ini, kenapa kita harus memuji? Kenapa kita harus memuliakan? Kenapa kita harus berbahagia? Kenapa kita harus bersorak-sorai? Karena kita telah sampai kepada penglihatan bagaimana cinta kasih Tuhan yang hebat itu. Engkau Tuhan adalah Allah yang menyeramkan. Engkau adalah perkasa. Engkau mampu melakukan sesuatu yang begitu menderu. Tapi ternyata engkau adalah Tuhan yang memiliki tangan yang sangat lembut untuk menerima diriku bersama dengan kelemahan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuanku. Walaupun engkau adalah Allah yang cukup perkasa, yang mampu dan bisa menghentikan segala deru lautan. Hebat, engkau adalah Allah yang hebat. Tapi engkau adalah Allah yang penuh dengan perhatian dan kelembutan, yang ternyata mampu senantiasa memberikan kekenyangan bagi diriku sebagai orang yang percaya terhadap dirimu. Tuhan, apakah tidak sepatutnya aku berbahagia, bersorak-sorai, dan sekaligus aku berjanji memberikan nazarku kepada dirimu? Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah sebenarnya yang mendasari kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi tidak hal-hal yang bersifat kerdil. Enggak. Kita jemaat yang hadir di sini, kita harus lebih melatih diri kita. Kenapa saya percaya? Kenapa saya memuji? Kenapa saya menyembah? Kenapa saya bernazar? Oh, ini dia yang menjadi kuncinya seperti itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tadi telah mendengarkan epistel. Epistel itu sangat enak. Di mana tadi tertulis? Yang jelas di Alkitab. Itu gampang diterangkan. Ada seorang penabur. Penabur ini siapa? Yesus. Si sang penabur pergi ke ladang. Ketika si petani ini membawa benih, benih itu jatuh. Ahado bahasa Batak ni jatuh. Sarupa do jatuh tu peut, sarupa do peut tu pelut. Mang dia mei. Yang penting bahasa Indonesianya saudara baca jatuh. Di bahasa Batak dua macam, madabu, dohot, mapiltik. Biar saya terangkan secara sederhana. Kerajaan Allah itu sama seperti benih yang jatuh. Benih yang jatuh. Ketika kerajaan Allah ada pada dirimu, itu adalah pemberian secara cuma-cuma. Jatuh. Peut. Pelut. Mapiltik. Si molo mamora kono aeng na mapiltik doi. Molo sangap no aeng si leo-leo doi. Salib yang kita yakini itu cuma-cuma, pelut, pemberian, jatuh. Yang menjadi persoalan salib itu kau letakkan di mana? Kerajaan Allah itu kau letakkan di mana? Di atas TV kah? Di atas pintu kah? Di kantong kah? Di perut kah? Di mulut kah? Karena letak yang pertama di mana? Di mulut. Di mulut siapa? Di mulut burung. Benih yang pertama jatuh ke mana? Ke jalan.
Lalu datang seekor burung siapa? Kita tidak tahu. Diambil, habis, lenyap. Bapak Ibu saudara-saudara, kasih Tuhan luar biasa, keperkasaan Tuhan luar biasa, kehebatan Tuhan luar biasa, cinta kasih Tuhan luar biasa, keadilan Tuhan luar biasa, damai sejahtera Tuhan luar biasa. Tapi terkadang itu bagi orang yang memiliki hati yang tertutup, sama seperti benih yang jatuh di jalan, lalu burung menelannya, hilang begitu saja. Dari antara kita yang hadir di sini, saya pastikan tidak ada yang seperti itu. Yang di luar ada mungkin. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, terjatuh di mana? Terjatuh di atas batu. Apa artinya itu? Madabu turohan yakasi jogal baut. Keras kepala. Makanya ada istilah keras kepala. Tumbuh. Tetapi karena dirinya yang lebih dominan, dia terima kerajaan Allah, dia terima cinta kasih Tuhan, dia terima anugerah, dia terima keselamatan. Tapi dia tidak mau diatur oleh siapa? Diatur oleh firman, diatur oleh roh. Sama seperti ini, pujilah Tuhan, berikanlah najar. Dia adalah Allah yang hebat. Dia akan menutup telinga untuk itu. Dia akan berjalan begitu saja. Dan menurut dia biasa-biasa saja. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang luar biasa tentang Tuhan yang kita yakini dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita menjadi pribadi sebagai umat Kristen yang boleh sekali-sekali Bapak Ibu saudara-saudara, diamlah dalam kerepotan saudara. Kunci kamarmu, ambil lilin, letakkan salib, tanya kepada Tuhan, segala sesuatu yang ada pada dirimu bersumber dari mana? Tidak kolan nomor minggu mabaik kita persea. Ciptakan ibadahmu sendiri. Ketika engkau nyetir pun bisa. Ketika engkau jalan-jalan ke Parapat sana, ambil, minta satu kursi dari yang punya hotel itu. Diam dulu kau sebentar di pinggir Danau Toba itu. Jangan kau terlalu banyak bicara. Biarkan Tuhan berbicara atas dirimu. Selama ini kau terlalu banyak bicara kepada orang lain, kepada Tuhan. Sekarang buka hatimu, diam. Kok marah ya? Bapak Ibu saudara-saudara, itulah media tanam yang kedua. Media tanam yang ketiga, dia mainan di Parsihupian. Di Parsihupian. Nah, kalau bahasa Indonesianya, di tempat yang penuh dengan semak duri. Tumbuhkah? Tumbuh. Sama-sama dengan tumbuh. Dengan semak berduri dan benih itu. Tapi bagaimana? Tertekan batin. Banyak bapak-bapak di sini yang tertekan batin. Tumbuh dia, tumbuh. Tapi nggak tahu macam mana pertumbuhannya. Ya. Jadi dari bapak-bapak yang saya lihat wajahnya di sini, ada beberapa orang ini. Ada juga ibu-ibu di sini yang tertekan batin. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, ada kepercayaan yang tertekan batin. Dia tidak berani mengambil atau membuang apa yang membuat pertumbuhan imannya itu. Membuat iman pertumbuhannya itu berjalan dengan bertumbuh dengan pesat seperti itu. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah yang diletakkan di mana? Di tanah yang penuh dengan semak berduri. Dia percaya, tapi dia juga masih percaya ke sana. Dia mengatakan kudus, ya, tapi sejalan hal-hal yang tidak bersifat kudus, dia juga masih jalani seperti itu. Jadi lain hidupnya siang, lain hidupnya malam. Lain ketika ke gereja, lain setelah pulang gereja. Songoni doamu. Amang dohot tamuinang masih seperti itu kah kita? Ya. Kita aktivis di gereja luar biasa. Kita sumbang, kita bernyanyi sampai mulut kita bengkok ke kiri, bengkok ke kanan gitu. Tapi ternyata Bapak Ibu saudara-saudara, justru di dalam masih bengkok gitu. Kalau hanya mulut kita bengkok, hati kita lurus, nggak masalah. Ketika mulut kita bengkok ke kanan, bengkok ke kiri luar biasa, tapi hati kita juga masih bengkok. Bengkok langkau sampai kemana? Ke Pasar Merah, ke surga gitu. Jadi masih seiring, masih sama-sama tumbuh gitu. Ada seperti itu. Tetapi yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudara, keempat tumbuh di mana? Di tanah yang subur. Saya mau tanya, dari keempat benih yang jatuh itu, adakah benih yang tidak baik? Dari keempat benih yang jatuh itu,
Kutanya dulu kalian, adakah benih yang tidak baik? Tidak ada. Kalau kau miskin, jangan kau menuntut kepada Tuhan. Kerja kau. Kalau kau hina dalam kehidupan ini, perbaiki hidupmu. Jangan katakan benih yang ada pada dirimu itu nggak baik. Iya, kerja keras. Jangan berhenti, lebih banyak waktu. Unang domangat kuruhan, ale kerejo dang kuruhan. Semua benih itu pilihan. Pilihan. Tapi persoalannya jatuh di mana? Jatuh di rohani sinariya do HP. Jatuh di rohani silaban. Jatuh di rohani si Panjaitan. Jatuh di rohani si Obingon. Ale-ale kasih si Obingon. Bebeda kasih BBDI. Kalau media tanam yang baik dia pasti. Bapak Ibu saudara-saudara, dihubungkan dengan khotbah evangelium itu. Ketika Tuhan telah melakukan tindakan keselamatan terhadap diri kita, yang dulunya kita adalah benih yang baik, tetapi di dalam Kristus dan di dalam penebusan itu, kita telah menjadi benih yang baik. Cara pandang Allah kepada kita ketika Kristus belum hadir beda dengan cara pandang Allah setelah Kristus hadir. Setelah Kristus hadir, bagaimanapun kita, hokopon na nama kita, ngasanga di tobus kita, ngasanga di hokop kita, ngasanga di ain kita, ngasanga di haholongi kita, bohape pangalahom, dan mungkin besol-solan di depata, anggoho, hokopon na nama hotorus. Sapala nang di haholongi ho geleng mi inang, ahape nama satu geleng mi. Manang nanarukubau pe geleng mi, dah hokopon bumay. Manang na tukang begal pe geleng mi hokopom mudoy songoni matu hamme tu ho ido ben naga beta puji ido uben naga beta ikot tapasahat aha najarta tu ibadah. Jadi luar biasa do holong ni rohani tu hatta itu hita manginang tapa jono madirita bah bica mangulu talehom manapatut dangala ni gudang na kolar rohami peleo na manginang asamu bangulum. Gak usah, tuk swadok pepeleanmu, marminggu hotu gerejon, nggak apa-apa lah. Sodong nama bodoh ya, ini mu beguti tu peleani. Kalau rohami pepeleon, hanya hatimu itu persembahkan. Dak pakyammi, leo mak rohami, togi ho geleng mi, asamu bangulumi. Ai harajaun ni Tuhani mangulu doi, boni doi, boni. Dia nggak benda mati, dia adalah benda hidup. Dia bisa berlipat ganda, bisa. Berapa kali lipat? 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Amin.